Halo, berjumpa lagi dengan video pembelajaran dari Departemen Parasitologi. Saya Rizkyani Amalia yang akan bersama-sama dengan teman-teman mempelajari mengenai hookworm atau cacing tambang yang disebabkan oleh nekatoriasis atau menyebabkan penyakit nekatoriasis dan ankylostomiasis. Ya, dan ini adalah definisi dari cacing tambang yang dianggap atau dimasukkan ke dalam famili Ancylostomatidae. Nah, nematoda ini memiliki ujung anterior dan posterior yang bengkok sehingga diberi nama sebagai cacing tambang. Walaupun dari sejarahnya juga disebabkan karena pertama kali ditemukan penyakit ini adalah pada pekerja tambang atau di daerah pertambangan sehingga disebut sebagai cacing tambang. Ada dua spesies yang sangat terkenal dan yang dapat menginfeksi manusia, yaitu Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Nah, Ancylostoma duodenale ini menyebabkan penyakit yang disebut sebagai ankylostomiasis dan Necator americanus menyebabkan penyakit yang disebut sebagai nekatoriasis. Baik nekatoriasis maupun ankylostomiasis dianggap sebagai cacing yang ditularkan melalui tanah. Jadi ditularkannya itu dari tanah yang sudah terinfeksi. Dan ini biasanya memang dianggap masuk ke dalam kelompok soil transmitted helminth atau cacing-cacing yang ditransmisikan atau ditularkan melalui tanah. Cacing ini juga tidak memerlukan inang perantara, agak berbeda dengan beberapa jenis parasit yang memerlukan satu bahkan dua cacing atau inang perantara lainnya. Ini adalah clinical manifestation atau manifestasi klinis dari nekatoriasis dan ankylostomiasis. Jadi sebagian besar infeksinya ini memang tidak bergejala, kemudian penetrasi kulit pada infeksi awal ini menyebabkan ruam-ruam pada kulit. Infeksi usus awal ini juga dapat menimbulkan nyeri perut, kemudian ketidaknyamanan, dan lalu diare. Infeksi cacing tambang ini juga dapat menyebabkan anemia yang cukup berat, berkisar 0,6% hingga 30% kasus karena memang dia memiliki gigi yang tajam yang bisa mengambil darah-darah dari usus seseorang atau individu yang terinfeksi oleh cacing tambang ini. Dan ini adalah epidemiologi dari nekatoriasis dan ankylostomiasis, di mana kelompok soil transmitted helminths atau STH ini diperkirakan memang terlaporkan sudah 24% dari populasi global ini yang pernah terinfeksi, sekitar 1,5 miliar jiwa. Kemudian infeksi ini juga sebagian besar dilaporkan terjadi di daerah yang miskin dan terbelakang. Kemudian Necator americanus dan Ancylostoma duodenale atau Ancylostoma species ini terdapat di seluruh wilayah di dunia, jadi kosmopolitan, termasuk di daerah tropis maupun yang non-tropis. Infeksi Ancylostoma species sebagian besar ditemukan di wilayah Asia Pasifik, sedangkan kalau Necator americanus ini memiliki proporsi infeksi yang lebih tinggi, biasanya di Afrika dan di Amerika Latin. Sedangkan di Asia Tenggara, termasuk di India, adalah kedua spesies itu yang banyak ditemukan, kedua-duanya. Jadi makanya ini penyakit ini biasa disebut sebagai neglected tropical diseases atau penyakit yang memang terabaikan. Ya, ini adalah morfologi dari telur cacing tambang. Jadi memang kedua telur cacing dari genus Ancylostoma dan genus Necator ini tidak bisa dibedakan secara mikroskopis, sehingga disebut sebagai telur hookworm atau telur cacing tambang. Jika dilihat pada gambar ini, terlihat dindingnya ini hanya tipis ya, satu lapis saja yang berasal dari hialin. Kemudian ukurannya berkisar panjangnya itu 60 sampai 75 mikron dan lebarnya 30 sampai 40 mikron. Jadi memang harus dilihat menggunakan mikroskop. Cacing tambang ini berbentuk oval, kemudian tidak berwarna dan tidak berlendir. Dan biasanya cacing ini berisi embrio atau bahkan berisi larva. Ya, ini adalah morfologi dari larva cacing hookworm. Kita bisa lihat di sini cacing hookworm ini ada dua stadium larva, yaitu yang pertama adalah rabitiform dan yang kedua adalah filariform. Perbedaannya adalah rabitiform ini larva yang menetasnya dari telur, kemudian mencari makan untuk bisa bertahan hidup, sedangkan larva filariform adalah larva infektif yang siap untuk mencari hospes atau inangnya agar bisa melanjutkan hidupnya hingga menjadi dewasa. Nah, larva filariform ini biasanya lebih panjang dan lebih langsing dibandingkan dengan larva rabitiform yang memang mulutnya masih terbuka dan fase untuk mencari makan. Kemudian larva filariform ini memiliki bentuk yang lebih runcing di bagian posterior, meruncing begitu, bisa dilihat di lingkaran yang merah sebelah kanan, dibandingkan larva rabitiform di lingkaran kuning yang di sebelah kiri.
Jadi larva filariform adalah stadium infektif bagi inang atau hospesnya. Dan ini adalah morfologi dari cacing hukum dewasa. Bisa kita lihat di sini cacing dewasanya tuh berukuran hingga 15 mm. Kemudian cacing jantan Ancylostoma duodenale ini biasanya ukurannya 8 sampai 12 mm, cacing betinanya 10 sampai 15 mm. Sedangkan cacing jantan Necator americanus biasanya ukurannya lebih kecil, yaitu 5 sampai 9 mm, dan cacing betinanya 9 sampai 11 mm. Tapi kalau kita lihat antara jantan dan betina itu memang tipikal dari parasit, cacing parasit yang biasanya ukuran betina lebih besar daripada ukuran yang jantan. Kemudian ciri khas pembedanya yang lain adalah pada bagian anterior atau bukal kapsul, di mana Ancylostoma duodenale ini memiliki 2 pasang gigi di bagian atas dan 1 pasang gigi runcing di bagian bawahnya. Sedangkan untuk Necator americanus memiliki 2 pasang lempeng pemotong yang mengandung kitin. Dan ini adalah morfologi dari bursa copulatrix yang sebagai salah satu dari ciri khas pembeda yang lain di bagian posterior cacing jantannya. Pada Ancylostoma duodenale ini, bursa copulatrix tripartit ini sternumnya, sternum posterolateral, sternum mediolateral, dan eksternal lateralnya itu terpisah. Jadinya tripartit seperti ini, terpisah menjadi 3. Kemudian pada Necator americanus, bursa copulatrixnya yaitu sternum mediolateral dan posterolateral itu melekat atau menempel, sedangkan keduanya terpisah dari sternum eksternal lateral seperti ini. Nah, ini adalah siklus hidup dari cacing tambang, di mana manusia adalah satu-satunya inang bagi cacing tambang ini. Telur cacing tambang bisa tumbuh atau berkembang di dalam tanah yang dia kondisinya mendukung. Kemudian larva filariform atau L3 adalah stadium infektif yang memang bertugas untuk mencari inangnya untuk melanjutkan hidup menjadi sampai berkembang menjadi dewasa. Kemudian larva infektif ini bisa bertahan 3 hingga 4 minggu di dalam tanah sampai akhirnya dia menemukan hospesnya. Kemudian telur cacing tambang ini dikeluarkan biasanya melalui tinja karena memang dia adalah parasit yang di usus manusia. Lalu cacing dewasa ini bisa hidup biasanya memang di lumen usus halus di jejunum distal, tempat mereka bisa menempel di dinding usus dan bisa mengakibatkan inangnya itu kehilangan darah. Karena memang giginya itu sangat tajam ya, jadinya dia bisa mengisap darah, kehilangan banyak darah untuk si inangnya, makanya bisa terjadi kasus anemia juga yang terinfeksi oleh si cacing tambang ini. Cacing dewasanya juga cukup lama bisa hidup di manusia, bisa bertahan hingga 2 tahun. Baik, ini adalah diagnostik dari si cacing tambang. Jadi memang telur adalah stadium diagnostiknya untuk baik Necatoriasis maupun Ancylostomiasis. Pemeriksaannya yang bisa kita lihat memeriksa adanya telur atau tidak, atau ini terinfeksi atau tidak, itu adalah dengan metode langsung atau direct wet mount untuk melihat secara cepat ada tidaknya telur cacing di dalam tinja si penderita. Kemudian bisa juga menggunakan CATOCATS untuk melihat intensitas dari si cacing parasit, dan bisa juga dengan metode pengapungan untuk menghasilkan material yang spesimen yang lebih bersih dan lebih jelas, sehingga bisa memudahkan identifikasi apakah dia memang telur parasit untuk hookworm atau telur parasit lainnya. Dan ini adalah ringkasan dari video pembelajaran kali ini, yaitu bahwa manusia ini dapat tertular dari si infeksi cacing tambang dari 2 spesies yang berbeda, yaitu Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Kemudian kedua spesies ini, cacing dewasanya dapat dibedakan kita dengan melihat di bagian bursa copulatrix pada jantannya, kemudian bisa melihat juga dari kapsul bukalnya atau bukal kapsulnya di bagian anteriornya. Untuk Necator americanus dan Ancylostoma spesies ada di semua wilayah di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia, baik di daerah yang tropis maupun yang non-tropis. Dan telur adalah satu-satunya tahap diagnostik Necatoriasis dan Ancylostomiasis sebagai pemeriksaan penunjang untuk pemeriksaan infeksi penyakit ini. Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat video pembelajaran kali ini, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa untuk mencari lebih banyak lagi, lebih lanjut lagi untuk mendapatkan materi-materi atau pembelajaran atau pembahasan yang lebih detail lagi dan up to date lagi.
Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.